memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mas Fatan bisa memimpin. Jadi untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Baik, terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Masih semangat? Masih. Ya, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran dahulu ya. Ulfa Hoirunisa, Malika, Wahidatul Imani Tias, Vita Melani, hadir semua ya hari ini anak-anak. Dan di sini sebelum Ibu masuk ke materi, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran pertemuan minggu lalu membahas terkait materi apa? Membahas mengenai identifikasi dan makna dalam teks hikayat. Betul Mbak Tia, jadi masih ingat ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas terkait karakterisasi, plot dan nilai teks hikayat. Dan di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini ada 3. Yang pertama, nanti peserta didik dapat memahami karakterisasi yang terkandung dalam teks hikayat secara baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami plot yang terkandung dalam teks hikayat dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat secara baik dan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, anak-anak, menurut anak-anak itu setiap teks hikayat itu mengandung pesan moral atau tidak? Iya. Nah, betul. Nah, dari pengertiannya saja, teks hikayat merupakan salah satu jenis karya lama yang ditulis dalam bentuk prosa atau cerita naratif. Isi dari hikayat ini biasanya menceritakan kisah-kisah yang menarik tentang tokoh-tokoh yang luar biasa dan kehidupan di lingkungan kerajaan, peristiwa-peristiwa yang penuh keajaiban, serta berbagai cerita kepahlawanan. Cerita-cerita dalam hikayat ini seringkali mengandung nilai moral, budaya, dan ajaran kehidupan yang berwariskan. Nah, selanjutnya di sini ada karakterisasi hikayat. Yang pertama ada apa ini anak-anak? Nah, betul. Jadi kemustahilan ini merupakan kejadian-kejadian yang diceritakan seringkali tidak masuk akal dan sulit diterima oleh logika manusia. Nah, misalnya dalam teks hikayat ini tokoh-tokohnya bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa terbang, berubah bentuk, dan berbicara dengan hewan. Nah, unsur ini menjadi daya tarik tersendiri dalam hikayat karena memberikan kesan ajaib dan luar biasa pada cerita hikayat. Yang kedua di sini ada kesaktian. Nah, dengan adanya unsur kesaktian ini, terutama yang berperan sebagai raja, bangsawan atau pahlawan. Nah, tokoh-tokoh ini seringkali digambarkan memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Misalnya, mereka bisa mengalahkan musuh dengan mudah dan memiliki benda pusaka yang sangat ampuh. Kesaktian ini biasanya menunjukkan kehebatan para tokoh utama dalam ceritanya. Nah, sebelum dilanjutkan ini kok pada ngantuk-ngantuk ya? Yuk berdiri agar lebih semangat. Kita terus semangat ya anak-anak. Ya, sudah pada tahu? Ayo berdiri dulu. Kalau ibu bilang terus semangat, kita coba ya, tepuk semangat, lanjutkan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada anonim. Nah, anonim ini tidak diketahui secara pasti siapa penulis atau pencipta aslinya pada teks hikayat. Nah, hikayat ini biasanya juga berasal dari tradisi lisan yang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain sebelum akhirnya dituliskan. Dan hal ini membuat hikayat menjadi karya sastra milik bersama, meskipun tanpa nama pengarang, isi hikayat tetap kaya akan nilai budayanya. Nah, selanjutnya di sini ada latar
belakang kehidupan istana. Cerita dalam hikayat ini berlatar belakang di lingkungan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau bangsawan. Nah, alur cerita ini banyak menggambarkan kehidupan mewah di istana. Latar kehidupan istana ini memberikan kesan agung serta menunjukkan nilai kepemimpinan. Selain itu juga menjadi pesan moral dalam cerita hikayat sendiri. Dan di sini juga ada plot teks hikayat. Plot ini biasanya juga disebut sebagai alur cerita. Nah, biasanya pada teks hikayat ini alur ceritanya itu berjalan secara urut. Cerita dimulai dari pengenalan tokoh dan latar, lalu nantinya muncul masalah, mencapai puncak masalah, hingga akhirnya nanti ada penyelesaian. Dalam hikayat ini biasanya mengandung hal-hal yang luar biasa atau ajaib. Meskipun tidak selalu masuk akal, ceritanya tetap menarik karena menyampaikan nilai kehidupan. Dan nanti pada bagian akhir biasanya ada pelajaran atau pesan moral yang dapat diambil oleh para pembacanya. Nah, di sini ada nilai-nilai teks hikayat. Nah, nilai-nilai yang pertama ini ada nilai religius. Nilai ini berkaitan dengan kepercayaan antara manusia terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan juga seisinya. Nilai ini biasanya terlihat dalam sikap tokoh. Dan kita lanjutkan, dalam hikayat ini nilai religius juga sering disampaikan secara tersirat atau tidak langsung melalui cerita dan tindakan tokohnya, sehingga pembaca dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya hubungan yang baik. Nah, nilai yang kedua yaitu ada nilai moral. Dalam hikayat ini nilai moral biasanya ditunjukkan melalui tindakan tokoh. Dengan demikian, hikayat juga mengandung pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran agar pembaca bisa membedakan mana hal yang baik dan juga mana yang buruk. Selanjutnya di sini ada nilai sosial. Nah, pada teks hikayat ini nilai sosial menekankan akan pentingnya sikap saling menghormati, tolong menolong, dan juga hidup rukun. Dalam hikayat ini nilai sosial biasanya tercermin dari hubungan antar tokoh yang saling membantu dan juga menghargai satu sama lainnya. Nilai yang selanjutnya di sini ada nilai apa, anak? Nilai budaya ini dalam teks hikayat merupakan nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Nah, nilai ini mencerminkan cara hidup, aturan, dan juga kebudayaan masyarakat pada zaman atau tempat tertentu yang digambarkan dalam cerita. Nah, di sini ada nilai edukasi. Nilai edukasi ini dalam teks hikayat adalah nilai yang berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, dan juga memperbaiki sikap atau perilaku. Nilai ini juga mengajarkan pentingnya proses belajar yang baik melalui pengalaman maupun nasihat agar seseorang menjadi lebih baik. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Belum, Ibu. Jika belum, Ibu akan membagikan LKPD ya. Lalu nanti dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5. Jadi nanti ada 4 kelompok. Dan di sini nantinya anak-anak mencari karakterisasi, plot, dan juga nilai-nilai. Nah, nanti di sini ada bacaan teks hikayat ya. Nanti dipresentasikan.
layar kerajaan dan tokoh bangsawan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah para raja dan sultan. Ia menunjukkan bahwa hikayat sering berkisah tentang kehidupan bangsawan dan kerajaan. Soal yang kedua yaitu jelaskan konflik utama pada teks hikayat yang kalian dapatkan. Perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Setelah Sultan Mansur Shah wafat, terjadi perselisihan untuk merebutkan tahta yang menyebabkan 3 raja berturut-turut mati terbunuh, yaitu Sultan Batik Siam, Raja Babak, dan Sultan Bahadur. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan nilai-nilai pada teks hikayat yang kalian dapatkan. Nilainya yaitu nilai moral. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa keserakahan dan ambisi berlebihan dapat menyebabkan kehancuran, seperti yang dialami oleh para raja yang terbunuh. Nilai yang kedua yaitu nilai religi. Islam masuk ke petani melalui pemimpin kerajaan, yang menunjukkan bahwa agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat petani. Sejak saat itu seluruh rakyat petani pun menganut agama Islam. Baik, kita kasih tepuk tangan ya saudara. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ulfa siapa? Mengandung unsur kemustahilan. Hikayat ini mengandung unsur mistis, yaitu penggunaan guna-guna atau ilmu sihir untuk mencelakai orang lain yang sering muncul dalam sejarah rakyat dan negara. Yang ketiga, menggunakan ajaran moral dan nilai kehidupan. Cerita ini mengajarkan bahwa sifat iri, dengki, dan keinginan untuk merebut sesuatu dengan cara jahat dapat membawa kehancuran. Soal nomor 2, jelaskan konflik utama pada teks hikayat yang kami dapatkan. Perebutan kekuasaan dan cinta yang diwarnai dengan pengkhianatan dan kejahatan. Pada Balikku merasa iri dan dendam karena putrinya Khalil Ayu bisa terpilih sebagai tunangan Raja Minum ini. Ia pun merencanakan siasat fisik untuk menyingkirkan karena negara Milana dan melaksanakan dengan cara meracuni makanan mereka serta menggunakan ilmu guna-guna. Konflik ini menunjukkan bagaimana ambisi, iri hati, dan kejahatan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Yang ketiga, bukan dan
nilai sosial. Cerita ini menunjukkan bahwa kedudukan dan pernikahan dalam kerajaan sangat dipengaruhi oleh politik dan agenda pribadi. Yang ketiga, nilai keagamaan. Penggunaan undang-undang menggambarkan masyarakat pada solusi, tetapi juga membagi penjelasan bahwa berbagai jahat akan menuju pada keburukan. Yang terakhir, nilai budaya. Ayat ini mencerminkan budaya kerajaan pada zaman dahulu, di mana perjodohan dan perebutan tahta menjadi hal yang umum dalam kehidupan bersama. Sudah Bu. Terima kasih ya Mbak Iza. Nah, kita berikan closing. Jadi sudah paham semua ya terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Nah, baik, untuk pertemuan minggu depan Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas individu. Nantinya anak-anak membuat cerpen berdasarkan nilai pada teks hikayat, begitu ya? Sudah paham tugasnya? Nah, karena waktunya juga sudah habis, Ibu ingin bertanya siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran dari awal tadi hingga sampai akhir? Ya, baik, Mbak Tias. Jadi kesimpulannya adalah hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berasal dari Melayu dan mengandung cerita fiksi, historis, keagamaan atau biografi. Karakteristik utama hikayat meliputi kemustahilan, kesaktian tokoh, anonimitas pengarang, latar kerajaan, penyebaran secara lisan, sifat tradisional, serta pesan moral atau religius yang tersirat. Terima kasih ya Mbak Tias. Nah, karena waktunya juga sudah habis, ini cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita membaca hamdalah bersama-sama.